I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra. Nah, di video kali ini Zahra akan membahas mengenai puisi 1 dan 2 baris. Selamat menyaksikan. Puisi 1 baris adalah bentuk puisi singkat yang terdiri dari 1 baris saja. Meskipun pendek, puisi 1 baris memiliki potensi untuk mengungkapkan emosi, pikiran, atau gambaran yang kuat dengan penggunaan kata yang tepat dan efektif. Nah, meskipun sederhana, puisi 1 baris dapat memiliki makna mendalam atau menyiratkan perasaan yang kompleks. Dengan 1 baris, penulis bisa menyampaikan pesan yang menggugah perasaan dengan cara yang singkat namun kuat. Contoh puisi yang pertama ialah puisi bidal, yaitu jenis puisi dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Penulisan peribahasa di dalam bidal memiliki arti yang lugas serta memiliki irama dan rima. Bidal tidak memiliki aturan tertentu dalam penyusunan baris dan bait. Beberapa baris di dalam bidal dibuat rangkap untuk memberikan penjelasan. Tiap rangkap baris dapat menjelaskan keseluruhan cerita. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna figuratif atau kiasan yang bertujuan menyanggah dan menyindir. Dilihat dari bentuknya, bidal termasuk dalam kelompok puisi lama asli Indonesia karena bentuknya tidak panjang dan murni menggunakan bahasa Melayu asli atau tidak terpengaruh kesusastraan luar atau asing. Berikut contoh dari bidal. Yang pertama ialah hidup segan mati tak mau, yang artinya seseorang yang tidak berbuat apa-apa karena tak memiliki tujuan hidup. Yang kedua, malu bertanya sesat di jalan, yang artinya segan bertanya berarti kita akan rugi sendiri karena persoalan yang dihadapi tidak ditemukan jalan keluarnya. Berikut contoh yang saya buat. Yang pertama ialah besar kayu, besar bahannya, kecil kayu, kecil bahannya, yang artinya besar pendapatan, besar pula pengeluaran, sedangkan kecil pendapatan, kecil pula pengeluarannya. Yang kedua, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau, artinya segala usaha atau pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, jangan sampai terbengkalai. Yang ketiga, enggan 1000 daya, mau sepatah kata, artinya jika tidak suka dengan sesuatu, orang akan memberikan banyak alasan. Yang kedua, peribahasa merupakan suatu kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu yang berisikan kalimat ringkas, berisi tentang perbandingan, nasihat, dan tingkah laku manusia. Peribahasa sering diselipkan dalam percakapan untuk menasihati, membandingkan, atau menyindir seseorang. Peribahasa dapat diartikan sebagai ungkapan yang dinyatakan secara tidak langsung, namun ketika menyampaikannya, penyampaiannya itu tersirat untuk suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Peribahasa dapat diartikan sebagai ungkapan yang dinyatakan secara tidak langsung, namun ketika penyampaiannya tersirat untuk suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Pengertian peribahasa menurut Kamus Linguistik, peribahasa merupakan sebuah kalimat yang sudah mempunyai bentuk, makna, dan fungsi dalam suatu masyarakat luas. Berikut contoh peribahasa. Yang pertama, ada udang di balik batu, yang artinya ada suatu maksud tersembunyi. Yang kedua, ada gula, ada semut, yang artinya di mana ada kesenangan, di situ banyak orang datang. Berikut ini contoh yang saya buat. Yang pertama, ada angin, ada pohonnya, yang artinya segala hal ada asal-usulnya. Yang kedua, air mata jatuh ke perut, yang artinya sangat bersedih hati, tetapi ditahan atau disimpan saja. Yang ketiga, dahan pembaji batang, yang artinya orang kepercayaan yang menyalahgunakan harta benda tuannya. Yang ketiga ialah tamsil, merupakan kalimat yang digunakan untuk mengibaratkan suatu keadaan. Tamsil juga disebut dengan ibarat yang dibuat dengan tujuan membuat perbandingan terkait suatu hal. Nah, tamsil sedikit mirip dengan perumpamaan.
Ibarat atau tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Tujuan dari tamsil ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Berikut contoh dari tamsil. Yang pertama, tua-tua keladi makin tua makin menjadi, yang artinya semakin tua semakin ada saja tingkahnya. Yang kedua, air beriak tanda tak dalam, yang artinya orang banyak bicara biasanya tidak ada ilmunya atau isinya. Berikut contoh yang saya buat. Yang pertama, bagai di atas tangga turun, di bawah tangga naik, yang artinya saling bertolak belakang atau saling bertentangan. Yang kedua, bagai anjing dengan bayangannya, yaitu takut atau paranoid terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya. Yang ketiga, seperti melukis di air, yang artinya tidak berbekas atau tidak memiliki dampak yang tahan lama. Yang keempat, pepatah merupakan jenis peribahasa yang berisi nasihat atau ajaran dari orang tua-tua. Pengertian pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Berikut contoh pepatah. Yang pertama, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, yang artinya usaha atau upaya kecil yang terus-menerus pasti akhirnya akan memberikan hasil. Yang kedua, biar lambat asal selamat, yang artinya mengutamakan keselamatan dalam mencapai tujuan. Sesuatu yang sudah pasti jangan digesa-gesakan agar hasil yang diperoleh lebih baik lagi. Berikut contoh yang saya buat. Yang pertama, seperti kutu di seberang lautan, yang artinya terlalu kecil untuk tidak berarti untuk menjadi perhatian. Yang kedua, seperti ketiban durian runtuh, yang artinya mendapatkan keberuntungan atau rezeki tanpa usaha keras. Yang ketiga, sambil berjalan di atas air cari tikus, yang artinya melakukan sesuatu yang sulit atau mustahil. Puisi dua baris dapat termasuk dalam kategori puisi berpola. Meskipun pendek, puisi dua baris tetap dapat memiliki pola ritme, rima, atau struktur yang khas, seperti pola irama tertentu atau penggunaan repetisi kata-kata tertentu. Pola tersebut dapat memberikan kesan artistik dan keindahan pada puisi, meskipun dengan panjang yang singkat. Puisi dua baris seringkali mengandung makna yang padat dan mendalam dalam penyampaian pesannya. Puisi dua baris terdiri dari Karmina, Gurindam, dan Distikon. Yang pertama, Karmina. Karmina atau juga dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun dua seuntai adalah jenis pantun yang terdiri dari dua baris. Karmina adalah salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Jawa yang terdiri dari dua baris dengan jumlah suku kata yang tetap pada tiap barisnya. Karmina juga dapat memiliki tema dan aturan tertentu dalam penggunaan suku kata atau metrumnya. Baris pertama pada Karmina merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Biasanya Karmina digunakan untuk menyampaikan teguran, sindiran, ataupun ungkapan pada seseorang dengan cara yang halus atau sopan. Adapun pola rima persajakan akhir Karmina adalah AA. Berikut contoh Karmina ialah ada bedak obat campak, ilmu banyak hidupnya enak. Yang kedua, minum susu dengan roti, carilah ilmu dengan sepenuh hati. Berikut ini contoh yang saya buat. Yang pertama, setiap burung terbang ke dahannya, setiap orang pulang ke rumahnya. Yang kedua, buah nangka bentuknya bulat, sudah tua bangka belum ingat akhirat. Yang ketiga, api disulut di pohon jati, lain di mulut, lain di hati. Yang kedua ialah Gurindam. Gurindam merupakan salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari dua baris dengan aturan tertentu dalam struktur dan isinya. Gurindam seringkali mengandung pesan moral, nasihat, atau ajaran yang disampaikan secara singkat dan padat. Puisi ini memadukan dua baris yang sejajar, di mana baris pertama merupakan premis atau ide, sedangkan baris kedua mengemukakan konsekuensinya. Dengan demikian, Gurindam menjadi sarana efektif dalam menyampaikan ajaran dan nilai-nilai moral secara sederhana, namun dalam kalimat yang bermakna.
Berikut contoh gurindam, yaitu gurindam 12 pasal 1. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaklah dia, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Berikut contoh gurindam yang saya buat. Apa tanda Melayu beradat di jalan Allah, kerjanya lekat. Apa tanda Melayu semenggah, bekerja mengikuti syarak dan sunnah. Apa tanda Melayu bermarwah, bekerja sambil berbuah ibadah. Apa tanda Melayu budiman, bekerja keras jadi amalan. Yang ketiga ialah distikon. Puisi distikon adalah bentuk puisi yang terdiri dari sepasang baris atau 2 larik yang menyusun bait. Distikon bisa berdiri sendiri sebagai karya puisi pendek atau menjadi bagian dari karya yang lebih panjang dalam hal pengaturan metrum atau pola sajak. Distikon dapat mengikuti aturan yang bervariasi sesuai dengan tradisi sastra atau jenis puisi yang digunakan. Tujuannya adalah menyampaikan makna atau perasaan secara singkat namun padat dalam 2 baris atau 2 larik yang saling melengkapi. Berikut ialah contoh distikon yang berjudul Bunga, karya Sitor Sitomorang. Bunga di atas batu dibakar sepi, mengatas indra ia menari, bunga di atas batu dibakar sepi. Berikut contoh distikon yang saya buat ialah awan beranak di langit biru, doa terbang tinggi dalam petang yang hening. Dedap pagi embun menyapa, cinta membentang jalan menuju bahagia. Malam berbisik rahasia alam, rindu memeluk dalam sepi yang berdampingan. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap.